Ya. Oh kakek juga dulu kambing. Ya. Nah, maksudnya ngurus kambing bukan kakeknya kambing. Ini juga kan hasil dari manggung, hasil dari kambing, rumah ini juga. Ya, rumah ini ya. Ini kan sampai 3,5 lantai. Oh 3 lantai. Modal terakhir pun itu jual apa itu? Angsa, entok apa? Oh entok ya, entok. Cuma berapa? Ya. Bener 120.000 itu dah. Mangkun-kun yang kawin. Halo gengs. Nah ini kita sudah ketemu sama Kang Kun yang kawin. Nah, gimana sehat Kang? Alhamdulillah. Aduh. Sehat Kang Dery. Sehat. Ya, biasa nih. Ya, gimana nih? Ada apa nih? Nah, kegiatan apa nih Kang sekarang nih? Kebetulan nih Kun kan kegiatan sekarang lagi pandemi gini. Emang Kun dari dulu juga pengusaha juga. Dari dulu kan pernah di kambing, ya udah kami udah jalan. Oh maksudnya pengusaha kambing, jualan kambing gitu? Ya iya, itu dari kecil Bang Dery itu. Nah, kalau jualan kambing berarti ngasih pakan kambing. Iya. Nah, pakai rumput. Terus ada gabah. Itu siapa tuh yang itunya, yang nyambit rumput? Ya itu mah Kun kecil. Waktu kecil. Maaf nih. Nih. Aduh, rokoknya simpen dulu ya. Jadi Kang Kun waktu kecil Di Kapangi urang suka ngarit ya, ke kebun gitu ya, ke kebun. Ya, itu tuh ngarit bahasa Indonesianya apa ya? Ya nyambit rumput, nyari pakan rumput buat kambing. Itu waktu kecil dari umur 4 tahun sampai 8 tahun. Oh iya, 4 tahun SD. Bantuin bapak juga. Iya gitu ya. Gitu. Tapi sekarang masih kambing. Kambing itu jalan karena itu warisan turun temurun dari kakek gitu. Ya. Oh kakek juga dulu kambing. Ya. Nah, maksudnya ngurus kambing bukan kakeknya kambing. Maaf, kakek Kun kan udah emang perusahaannya dari kambing dari dulu. Nah sampai sekarang diterusin nama Kun juga gitu. Turun temurun lah itu mah. Makanya nggak bakalan ditinggalin lah itu mah gitu. Dari kakek terus ke bapak. Udah bapak Kun gitu. Sekarang sih masih 2 ya sama bapak. Itu musiman nggak kalau misalkan kambing itu kan ada musimnya haji yang apa itu kurban ya itu kan itu udah musiman terus udah kurban atau misalkan ada yang ekahan itu ada. Oh iya akikah ya. Terus ada yang pesen satenya juga, ada yang pesen kambing guling lah, kebanyakan kambing guling di sini. Iya. Terus kejaga-jaga kita masukin gitu. Nah gengs, brother, kalau misalkan perlu kambing buat akikah, buat kurban bisa ya? Ya bisa lah. Menghubungi Kang Kun ke sini. Itu ya, kambing hayang kawin itu. Nah ini ya itu. Sampai SD masih ini sampai kisan berapa tak itu? Sampai sekarang kan itu kambing sampai sekarang maksudnya. Maksudnya iya itu mah udah. Kalau sekarang kan enggak lah ya, pasti ada orang yang karena kan contoh ada nah kan masa pulang manggung langsung kali masa kayak gitu ya, enggak lah ya, kan ada ini. Tapi kadang-kadang Kun juga suka mau gitu ya, gitu. Ingat waktu kecil nih kalau ini apa nostalgiaan gitu suka ada gitu. Nah posisi Kun ya alhamdulillah itu masih berjalan. Terus Kun kan dari dulu juga pengen terus berusaha berjuang. Contoh sekarang kan di sembako mau belajar juga terus. Oh gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi belum yang kambing ini omset nih prospek nih menjanjikan kalau usaha kambing atau gimana? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan karena maksudnya nih para pemirtup di manapun kalau misalkan mau usaha kambing kayak mau usaha apa ya, itu prospek yang bagus gitu kan ya. Yang harus dijalani lah itu untuk sampingan. Contoh misalkan Kun kan terkenalnya emang di seni juga, tapi di belakang seni itu harus ada punya kerjaan lain, gitu, usaha lain. Gitu. Jadi kan
curcor ya, rezekinya dari sana dan dari alhamdulillah. Makanya ini juga kan hasil dari manggung, hasil dari kambing, rumah ini juga rumah ini ya. Ini kan sampai 3,5 lantai. Tiga lantai seperempat nih, 3 lantai seperempat ini alhamdulillah. Ada rumah 3 lantai seperempat guys ya, di sini di rumahnya Mang Kun. Saya ini berada di rumahnya Mang Kun ini di daerah Cimahi ya. Sekarang berarti merambah ke tadi usahanya ke sembako dan juga ini kan udah jalan juga, ini partneran. Oh iya ini Madu Putri 19. Madu Putri 19 partneran sama rekan waktu dulu sekolah Kun. Nah, untuk pemirsa yang perlu sama madu bisa hubungi lagi. Berarti ini benar-benar pengusaha ini Bang Kun ya. Kita pengusaha nyambi jadi seniman atau seniman yang nyambi jadi pengusaha? Sebenarnya mah pengusaha menjadi seniman. Ya bolak-balik lah sebenarnya. Karena kan nggak mungkin Kun dagang langsung sambil nyanyi, nggak bisa lah. Gitu Bang. Cuman kadang-kadang Kun suka ada sedihnya juga sih. Sebenarnya Kun juga nggak nyangka Bang Dari bisa jadi artis juga gitu kan. Nggak nyangka. Nah, perjalanan jadi penyanyinya, jadi artis lah, katakan artis pop Sunda. Gimana tuh? Album Hayang Kawin itu tahun berapa? Itu album Hayang Kawin dirilis 2000, pertama dihafalin itu 2007, kelarnya 2008 itu tayang di media. Maksudnya dihafalin 2007? Ada proses tertentu kan, rumah ada aturannya. Misalkan ini waktunya ngeluarin album itu kapan gitu kan. Gitu. Kan sekarang mah jarak 4 hari 5 hari udah bisa kan zaman sekarang mah. Dulu mah ada aturan. Rekaman dulu di mana? Studio mana? Nah, dulu kan di LDR. Oh, LDR. Mansloyor. Di kontrak sama Biji Multimedia dulu produsernya. Iya. Ciptaan siapa itu? Yang Kawin itu? Sekarang udah almarhum penciptanya. Oh, almarhum. Kang Irawan Tea. Oh, Irawan Tea. Pakai Tea itu ya? Iya, kan bener-bener Tea itu. Kan ada Lamia kan gitu. Cuman ya makanya yang tadi disebutin sama Kun, kadang-kadang Kun suka pengen lagi nyoba gitu ya. Karena itu perjuangan Kun waktu mau audisi di situ Kun kerja. Audisi? Iya kan nggak kalau sekarang pengen nyanyi nih. Bukan ini lagu penciptanya yang audisi atau PJ medianya nih audisi itu? Si PJ Multimedia ngadain lomba pop Sunda. Nah di situ Kun ikutan. Ya, tahun 2000 berapa itu berarti lombanya? Tahun 2006? 2006 ya. 2006. 2006 akhir, terus 2007 suruh dikasih lagu ini Hayang Kawin ini dan diproses di Mansloyor LDR. Oh, tahun 2008 itu ya. Video klip dibikin 2008 juga? Ya 2007 nya. Oh, 2007? Iya 2007, nah dikelarin ke medianya 2008. Oh, dirilisnya ke media. Oh, iya. Nah di situ 2008. Lumayan Bang Dari itu perjuangannya. Iya. Karena maaf ya dulu itu kayak gimana lah usaha Kun susah ya benar ya. Susah karena dulu itu Kun ngarit kan. Itu cuma dibayar harga 10.000. Terus kadang-kadang dari kambingnya. Maksudnya 10.000 itu per karung atau per apa? Ya gimana itunya sih, karena kan sama orang tua juga gitu kan. Nah kadang-kadang pas Kun mau syuting udah gini lah, roda itu berputar kan. Kadang-kadang Kun itu posisi sama bapak di situ ada keuangan ada enggak gitu kadang-kadang. Pas Kun mau syuting kebetulan di situ nggak ada uang juga. Nah itulah perjuangan nggak gampang karena itu seni itu emang mahal, emang benar mahal. Tapi ini benar itu mahal. Kristalisasi keringat ini benar-benar ya. Pas mau syuting tidak ada uang dan sebagainya. Aduh, ya, luar biasa ini ya. Sampai sekarang yang teringat, yang terakhir modal terakhir itu ongkosnya Kun suruh pergi lagi sama si produsernya. Kun sini kamu tinggal syuting satu lagu lagi. Padahal itu baru pulang. Kun alhamdulillah udah beres, ternyata belum. Ya itulah
manajemen itu bagus dia ngetes ini kun capeknya sampai mana nih, kesannya sampai mana, dites dulu kun di situ juga, nggak gampang. Sampai kun di situ untuk punya uang apa aja kun jual jujur. Modal terakhir kun itu jual apa itu angsa entok apa? Entok ya entok. Cuma berapa? Bener 120.000 itu dah. Ya, kan jual entok 120.000 geng. Brother, nah itu perjuangan Kang Kun ini waktu dulu. Di mana itu lokasi syutingnya itu? Kalau yang kawin di Talegong, Garut itu perbatasan. Waduh, di Garut ternyata ya, bukan di Bandung Barat, bukan. Bukan, itu kebanyakan yang ada tahu kan di Banjaran, Bandung Barat, terus di daerah Lembang katanya. Kenapa dipilih di Garut lokasi syutingnya? Karena ya bagusnya manajemen dulu udah tahu konsep nih. Oh iya. Udah tahu karakter si Kun itu cocoknya orangnya kampungan gitu. Terus di make up, dibikin jomblo juga. Terus kamu jogetnya jangan kayak orang lain, kamu jangan sampai ketukan gendang gitulah. Ya Kun di situ emang perjuangan lah. Kan maaf ya. Itu kan sepanjang video klip Hayang Kawin itu kan naik sepeda terus kan itu. Itu wah itu sambil nyanyi sambil denger itu gimana prosesnya itu ya? Nah itu prosesnya sampai sebenarnya lagu Hayang Kawin itu di antara album 5 warna itu paling lama lagu Hayang Kawin sebenarnya. Itu 3 hari Bang dari. Dia sudah ayo gini aja. 3 hari bikin video klip satu lagu itu. Iya, itu dikira itu udah beres. Kan pun enggak tahu itu tuh pertama kan. Iya. Yang tahunya namanya kamera, tahu namanya syuting dan di situ. Pertama itu album itu ya. Ya kan tahunya yang di wedding doang kan. Tahunya pun deh. Nah, Kun kamu syuting nih lagu Hayang Kawin ya, kamu tuh jogetnya mirip gini gitu. Udah kamu jogetnya bentar aja pakai sepeda. Itu teh Bang Dery kalau percaya itu seharian. Terus kan namanya produser dan apa itu yang ngarahin tuh sutradara. Itu sutradara. Kamu naik lagi sepeda sampai sakit ini tuh apa ya, palangkakan tuh apa yang udah itu goes terus. Kalau tahu mah Bang Dery itu ya kan jok sepeda itu kan seperti itu. Cisewu apa itu ya? Cisewu itu di sana tuh. Garut Cisewu, Talegong. Belum pernah saya. Nah, di sana itu jalannya kan rewa gitu ya. Bulak belok gitu. Itu tuh bukan jarak misalkan 1 kilo, itu tuh hampir 4 kilo Bang Dery. Dia si produser enak pakai motor pun di atas. Itu yang pas tanyakan itu harus pelan kamu. Itu tripod. Nah tapi perjuangan di situ kadang-kadang kamu melamun juga sih. Iya.